Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak dan Ibu serta saudaraku sekalian, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga kita sudah sampai di pertengahan Ramadan. Tidak terasa atau terasa? Oh, tidak terasa ya? Masa sih lapar, haus itu enggak terasa? Oh, terasa. Ya nek dirasa-rasake ya krasa, tapi kalau kita menjalaninya dengan penuh keimanan, keikhlasan, kesungguhan, kesabaran, insya Allah rasa lapar, haus, menahan hawa nafsu itu tidak sebanding dibandingkan dengan pahala yang Allah janjikan di bulan Ramadan ketika kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mari senantiasa kita mohonkan agar tercurah dan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, orang-orang beriman yang istiqomah dengan petunjuknya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu serta saudaraku sekalian, kajian kita di sore hari ini temanya adalah membina keluarga agar bersatu di surga. Ada yang belum berkeluarga di sini? Ada? Siapa yang laki-laki siapa? Mas-mas ini belum? Belum mesti kok belum nikah toh? Lah piye punggawa haji belum nikah. Kirain sudah. Oh. Dari mbak-mbak ada yang belum menikah? Oh ada, berapa orang? Lah ini ada Mas Tiko nih. Loh, ketemunya di pengajian siapa tahu barokah. Masya Allah. Oh, karena pernah ada cerita seperti itu, tapi di zaman dulu kala ya, zaman para ulama terdahulu. Ada seorang mbak-mbak itu aktif ikut pengajian. Dia itu anak yatim sendirian, di rumah sendirian karena tidak ada siapapun. Dia datang kepada ustadz yang biasa mengisi pengajian di masjid itu. Dia mengeluhkan, Ustadz, saya ini di rumah sendiri, di rumah tidak ada yang menemani, saya anak yatim, tidak punya kakak, tidak punya adik, di rumah sendirian. Sehingga ketika saya sendirian itu seringkali rumah saya kemasukan maling. Barang-barang yang ada di dalam rumah itu juga dicuri. Tetapi yang unik adalah kadangkala orang itu mencuri sayur, mencuri makanan juga. Lah kan aneh, wong maling kok maling sayur, maling makanan. Akhirnya ustadznya menyampaikan, ya solusinya biar rumahmu tidak selalu kemasukan maling, ya kamu harus punya suami. Ya Ustadz minta tolong dicarikan. Nah, besoknya di acara pengajian ditanya jamaah yang laki-laki. Siapa jamaah laki-laki yang belum menikah? Hanya ada satu yang belum menikah. Seorang pemuda yang juga sebatang kara, tidak punya keluarga, ya. Akhirnya dinikahkan. Ya. Pada saat dinikahkan itu pemudanya kaget. Kenapa? Jebul sing tak nikah iki sing omahe biyen tak colok. Lah dia ngomong sama istrinya, aku ki mbiyen ning kene nyolong sayur, nyolong panganan. Lah, sampean to sing nyolong? Iya. Lah kok nyolongnya lucu, nyolong sayur panganan. Lah aku kan yo ning omah yo dhewean.
ora ono sing masake. Lah akhirnya ketemulah dua orang, yang satu bisa masak tapi nggak ada yang makan kecuali dia, yang satu nggak bisa masak, seorang laki-laki. Akhirnya dua orang itu menikah. Ya alhamdulillah. Jadi ketemu jodohnya di pengajian. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, tema kita tadi adalah membina keluarga agar bersatu di surga. Maka ya bagi yang sudah menikah, semoga ini bisa menjadi sebuah penambah semangat panjenengan untuk tetap istiqomah dalam beramal soleh. Kemudian bukan istiqomah untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga mengajak anggota keluarga jenengan. Ya suaminya, ya istrinya, anak-anaknya, cucunya, keponakannya, diajak untuk istiqomah beramal soleh. Supaya apa? Supaya besok kita disatukan lagi di surga. Pertemuan kita tuh bukan hanya di dunia semata. Besok di surga insya Allah kita dipertemukan lagi. Oh, iya nanti ayatnya saya bacakan nanti. Atau bagi panjenengan yang belum menikah, semoga ini juga bisa menjadi sebuah motivasi memilih pasangan. Ya. Bahwa pasangan yang saya pilih itu adalah pasangan yang bukan hanya menemani saya di dunia saja, tetapi juga bisa menemani saya sampai ke akhirat. Kalau zaman kita dulu masih muda, ingat dengan lagunya apa tuh? Qasidah Nasidaria itu loh. Swarga nunut neraka katut. Nah, ingat ya Bu ya. Ini ketahuan umurnya nih berapa. Yang umur 40 ke atas ya. Atau mungkin bahkan 40 ke bawah itu dah ya apa istilah apa enggak tahu. Mungkin 45 tahun ke atas yang tahu dengan lirik lagu itu, swarga nunut neraka katut. Ya. Dalam berumah tangga itu ternyata berdampak. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke bapak-bapak, ke ibu-ibu. Kalau jenengan punya anak gadis, dilamar laki-laki yang ganteng, berharta, tapi tidak beriman, dibandingkan dengan laki-laki yang jelek, tidak berharta, tapi beriman, jenengan pilih yang mana untuk diterima lamarannya? Ya? Yang beriman. Ibu-ibu pilih yang mana? Yang beriman meskipun gak ganteng dan gak punya duit. Oh, pilihnya yang beriman, ganteng, sugih. Oh iya, pinter tenan. Warga Pandansari pinter-pinter. Memang ada yang seperti itu, tapi belum tentu mau jadi menantunya jenengan. Masya Allah. Karena seringkali kita mendapati bahwasanya kesuksesan seseorang itu dinilai berdasarkan pencapaian dunia, betul enggak? Sedangkan orang kalau mencapai kesuksesan akhirat itu belum tentu dianggap sebagai orang sukses kok. Bener enggak? Kalau ada tetangga kita, kerabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, teman dan lain sebagainya, yang mereka itu omahe gedong magrong-magrong, mobilnya kinclong, bojone le dandan, wah, moblong-moblong, itu seolah-olah menjadi orang yang sukses. Kalau tonggone dhewe, oh mae gedong magrong-magrong, lemah ning dindi, perusahaan ini investasinya karyawannya okeh dan seterusnya. Monggo, oh, monggo. Oh. Monggo, silakan Pak, silakan. Oh iya. Jadi seolah-olah yang dianggap sebagai orang yang sukses itu adalah orang yang kaya raya, yang sukses dari sisi dunia, sedangkan mereka yang sukses dari sisi akhirat itu malah nggak dianggap sukses kok. Iya kan? Ya tadi loh, kalau tonggone dewi, oh mae, bodene ra karuan,
Tanah lemah turut ngendi-ngendi sertifikat tanah iki lho, sampai sak lemari kalau kebak isine sertifikat tanah misalkan itu. Perusahaannya di mana-mana, karyawannya ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Mobilnya wah, seri-seri terbaru. Itu orang menganggap bahwa dia orang sukses meskipun dia tidak beriman. Gitu loh. Kebanyakan kita berpikirnya seperti itu. Sedangkan kadangkala terhadap orang-orang yang mereka rajin ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tadarus Quran sehari 1 juz, banyak bersedekah meskipun dirinya sendiri juga sebetulnya membutuhkan gitu kan. Kemudian puasa Ramadannya alhamdulillah terjaga, dari sisi akhlak adabnya juga baik, itu kadang nggak pernah dinilai sebagai orang yang sukses. Ya, malah kadang dirasani yuk. Ya, udah sepuh, umurnya udah di sini nyuwun sewu sing paling sepuh yuswa pinten nggih? 77, 78. Kadang malah dirasani. Jalannya sudah mulai bungkuk ke masjid gitu. Itu malah dirasani, baik kok ya rekoso mentomba mbok salat yo ning omah wae napa dadak ning masjid. Wong mlaku wis kangelan loh. Ada orang yang mau mengejar akhirat itu malah dikritik kok. Bener enggak Bapak Ibu? Seringkali seperti itu. Gitu loh. Ada orang yang sudah sepuh, azannya, ya, azan di masjid. Ini juga koreksi buat masyarakat kita. Sing azan ki mbok disarake mbek sing nom-nom gitu loh. Aja sing wis sepuh kon azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jedanya itu waktu ngono mlebu ning mik sisan. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu beliau mau adzan itu harusnya kita beri apresiasi, gitu kan? Dan harusnya jadi koreksi bagi kita yang masih muda. Loh, sing nom apa kok ora adzan, malah sing kon adzan malah sing wis sepuh. Sudah sing sepuh kon adzan dinyek sisan. Lah mbah, wong engko malah kedawan le napas malah bablas, malah dielek-elek kayak gitu. Gitu loh. Harusnya itu koreksi buat kita yang masih muda. Gitu kan. Maka ya seringkali yang terjadi seperti itu. Orang itu kesuksesannya dihitung berdasarkan pencapaian dunia. Ya. Maka kembali ke tadi. Pertanyaan tapi ya angel. Sing ganteng gitu kan. Sugih tidak beriman dengan yang tidak ganteng, tidak berharta, tapi beriman dan soleh. Ayo, ini kan pilihan yang susah. Lah kalau ada pilihan yang ketiga, ganteng, sugih, beriman dan soleh, yuk kita pilih itu. Cuma kan belum tentu dia mau sama anak kita gitu loh. Masalahnya di situ. Dan yo milih kok masalahnya. Nah, maka bagi kita yang sudah berkeluarga, yuk keluarga kita didandani keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang belum menikah ya, siap-siap mencari calon yang tepat, yang bukan hanya sekedar menemani panjenengan di dunia tapi juga menemani sampai ke akhirat. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang cukup panjang diceritakan tentang perjalanan seorang hamba setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian berada di alam barzakh. Karena dia orang yang beriman dan beramal saleh, maka alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Man rabbuka? Bapak Ibu sudah tahu jawabannya apa belum? Ayo. Besok kalau ditanya seperti itu di alam kubur, bisa jawab enggak? Man rabbuka? Ayo, jawabnya gimana Bapak? Allah. Ma dinika? Islam. Wa man nabiyuka? Muhammad. Alhamdulillah bisa. Tapi besok ketika di alam barzakh, apakah yang menjawab itu lisan dan pikiran kita, otak kita? Enggak, yang menjawab adalah amal perbuatan kita.
Kalau dia adalah orang yang beriman kepada Allah dengan benar, mengikuti sunnah Rasulullah dengan benar, menjalankan syariat yang ada pada agama Islam ini dengan benar, insya Allah otomatis lisannya bisa menjawab. Atau dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa ma kitabuka, apa kitab sucimu, Al-Quran. Kalau kita adalah orang yang membaca Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, insya Allah otomatis kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Tapi kalau kita tidak beriman dengan benar, tidak mengikuti sunnah Rasulullah dengan benar, tidak menjalankan syariat Islam dengan benar, tidak mengikuti Quran dengan benar, meskipun jawaban itu sudah kita hafal di dunia, besok di alam barzah kita tidak bisa menjawab. Nanti otomatis itu. Meskipun kita nggak bisa bahasa Arab, kalau kita mengikuti ajaran agama ini dengan baik, insya Allah bisa menjawab. Gitu kan? Nah, setelah itu, ini hadis ini menceritakan tentang hamba Allah yang soleh dan taat. Setelah dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka kemudian dia diberikan nikmat-nikmat di alam kubur. Kuburnya dilapangkan, luas seluas mata memandang. Kemudian diberikan cahaya sehingga kuburannya tidak gelap gulita. Ya. Kemudian dihadirkan teman. Kalau di dalam hadis dijelaskan sesosok laki-laki yang wajahnya ganteng lah ini, bajunya bagus, harum baunya. Kemudian si mayit ini bertanya, kamu siapa? Maka si laki-laki ini menjawab, aku adalah amal solehmu ketika engkau berada di dunia. Maka aku akan menemani kamu di makam ini, di kubur ini, di alam barzah ini sampai nanti datangnya hari pembalasan. Maka jenazahnya akan menjawab, sungguh engkau adalah teman yang baik. Tapi kalau jenazahnya itu adalah orang yang kufur, ahlul maksiyat, tidak beriman, yang menemani adalah seorang laki-laki yang buruk rupanya, bajunya juga compang-camping, baunya busuk. Maka si mayit atau si jenazah tadi akan bertanya, kamu siapa? Aku adalah amal burukmu, perbuatan burukmu semasa hidup di dunia, dan aku akan menemani kamu di sini sampai datangnya hari kiamat. Kuburannya disempitkan, tambah peteng dedet, walah. Kemudian binatang-binatang keluar dari tanah, yang entah cacing, entah ulat, entah ular, kemudian menggigit jasad tubuhnya dan dia menyaksikan itu. Dia berteriak. Ya. Apa yang dia teriakkan? Ya Allah, jangan engkau datangkan hari kiamat, jangan engkau tegakkan hari kiamat ya Allah. Hamba takut dengan hari kiamat. Kenapa? Lawang siksa kubur wis madarine kaya ngene apa meneh? Besok siksa di akhirat. Ya. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ketika mendapatkan nikmat-nikmat di dalam alam barzah itu, dia berteriak, berdoa kepada Allah. Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta tarji ila ahli. Ya Allah, saya tidak sabar untuk segera ditegakkan hari kiamat ya Allah. Datangkan hari kiamat sesegera mungkin ya Allah, supaya aku bisa kembali bertemu dengan keluargaku. Bayangkan Bapak Ibu, yang didoakan kayak gitu. Karena tahu kalau di alam barzah saya mendapatkan nikmat, maka insya Allah nanti di yaumul akhir, di yaumul qiyamah saya juga akan mendapatkan nikmat di jannah, di surga. Maka si mayit atau si jenazah ini berdoa kepada ya Allah, kapan hari kiamat datang ya Allah, saya sudah enggak sabar. Kenapa enggak sabar? Pengen segera merasakan nikmat yang ada di jannah, dan supaya saya bisa bertemu lagi dengan keluarga saya di surga. Masya Allah. Itu orang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan kematian. Nyawanya sudah dicabut oleh malaikat. Ya kalau kisahnya hamba yang soleh kan dicabut dengan lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ketenangan, dengan ridho dan keridhoan dari Tuhanmu.
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau bersama-sama dengan hamba-hambaku yang soleh yang lain dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang beriman dan beramal soleh itu mencabut dengan halus, lembut dan direh-reh. Apa direh-reh itu bahasa Indonesianya? Apa Mas? Bahasa Jawanya direh-reh tahu ya? Diem-yem ya, dibikin supaya hatinya ayam tentrem. Aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu dengan halus, dengan lembut. Allah mengundang engkau, mengundang ruhmu, mengundang nyawamu dengan penuh keridhoannya. Maka berkumpullah bersama hamba-hamba Allah yang taat dan masuklah ke dalam surga. Wah, itu Masya Allah. Walaupun dicabut nyawa dengan lembut itu ya sakit, apalagi dicabut nyawa dengan keras. Wes didudut entuk separuh balik ke meneh, wala tambah ngeri meneh. Ya kayak nyembelih binatang pesone ketul. Walah, malah keri to nek ngene. Ya nek keri, nek perih. Ya. Maka ya kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicabutnya nyawa itu sakit, ya, sakit sekali. Seperti sakitnya seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup. Maksudnya gimana? Kita pernah ini ya, jadi panitia kurban pernah ya, jadi panitia kurban ya. Kalau kurban kan kambingnya disembelih dulu, setelah mati terus digantung gitu kan, dicentelke, baru dikuliti. Lah kata Rasulullah, sakitnya orang sakaratul maut itu seperti kambing, enggak disembelih dulu tapi langsung dikuliti. Wis kaya apa rasane. Tapi meskipun sakit, ya, meskipun sakit, ada malaikat yang datang dan memberikan yem-yeman tadi loh, menghibur lah bahasanya, menghibur. Allah memerintahkan saya untuk mencabut nyawamu dengan lembut. Allah ridho kepada engkau, masuklah bersama dengan hamba-hamba Allah yang taat, masuklah ke dalam surga. Lah karena dihibur dengan kalimat seperti itu, rasa sakitnya itu kayak ada anestesinya, kayak ada pereda rasa nyerinya, kayak paracetamol, kayak ada pati rasanya. Ya seperti kayak, mohon maaf ya ibu-ibu kalau melahirkan itu sakit dah Bu? Sakit. Tapi kenapa kok bola-bali melahirkan? Kayak wong lanang itu loh, khitan itu sakit, maka cukup sekali saja. Karena sakit. Tapi kalau orang melahirkan katanya sakit tapi sesok lahiran meneh. Enggak, maksudnya gini. Walaupun melahirkan itu sakit sekali. Tetapi kalau ada yang menghibur, kalau ada yang menungguin gitu kan, itu rasa sakitnya akan berkurang. Apalagi ketika anaknya sudah lahir, kemudian anaknya sehat, sempurna. Itu kan walaupun kesakitan, habis itu dijahit gitu kan. Lah ya Allah le, wong lanang-lanang nek bayang iki wis salah miris tok isine. Dijahit tok sing nggon konone ngono. Dijahit nggon liyane lho, dijahit bagian kono gitu. Ya Allah. Tapi karena ada sebuah kebahagiaan anaknya lahir dengan selamat, dengan sehat, dengan sempurna, rasa sakit itu seolah-olah diabaikan. Padahal ibu-ibu dijahit itu pakai pereda rasa nyeri enggak? Dibius enggak? Enggak. Loh ini ngeri gitu, luar biasa. Makhluk terkuat di bumi itu luar biasa. Kuat menahan sakit. Wong lanang ora kuat, ya jal disunat rasa dibius. Loh tapi ibu-ibu itu dijahit, melahirkan, sobek. Itu kuat enggak dibius, kecuali yang sesar ya, sesar kan dibius memang. Masya Allah. Jadi mengalami orang yang meninggal, orang yang wafat itu mengalami sebuah kejadian yang luar biasa, dicabut nyawanya, ruhnya dibawa naik ke langit, didaftarkan di langit, diketok pintu langit. Ruhnya siapa yang kau bawa? Ini ruhnya si Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan julukan-julukan terbaik karena dia dulu orang yang soleh, mungkin dulu dia seorang yang dermawan, ahli puasa, ahlul Quran. Dibacakan ini ruhnya si Fulan bin Fulan yang dia ahli puasa,
yang dia rajin baca Quran, yang dia penghafal Quran, yang dia adalah orang yang dermawan, suka berinfak, membayar zakat dan seterusnya. Kebaikan-kebaikannya disampaikan kepada malaikat yang menjaga pintu langit. Dibukakan pintunya. Naik ke langit yang kedua, ditanya lagi ruhnya siapa itu. Dibacakan lagi, disampaikan lagi tentang sifat-sifatnya yang baik itu. Sampai ke Iliyin, dicatat namanya di kitab Iliyin di tempat yang tinggi. Si fulan telah meninggal dunia. Sudah, setelah itu rohnya dibawa turun lagi ke dunia, ditempelkan lagi di jasadnya, sehingga dia tahu siapa orang-orang yang datang takziah kepada dia, siapa orang yang memandikan dia, siapa orang yang mengkafani dia, siapa orang-orang yang ikut mensolatkan dia, siapa orang-orang yang ikut mengantarkan dia sampai ke liang lahat, sampai ke makam, siapa yang memasukkan jasadnya ke dalam liang lahat, dia tahu itu semua. Itu kan kejadian yang luar biasa. Tapi ketika si jenazah ini yang beriman dan beramal soleh ini kemudian mendapatkan nikmat yang ada di alam barzah, yang dia ingat pertama apa? Keluarganya. Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta tarji ila ahli. Ya Allah, saya sudah enggak sabar dengan datangnya hari kiamat. Segerakan ya Allah, karena saya sudah pengen segera ketemu dengan anggota keluarga saya. Karena kalau di surga kita dipertemukan lagi. Masya Allah. Nah, itu hadisnya. Dalil di dalam Qur'annya nanti Bapak Ibu boleh di rumah boleh dibuka ya, di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ar-Ra'd 22-23. Monggo kalau mau dicatat nanti di rumah bisa dibaca lagi. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, mereka istiqomah, sabar dengan ujian-ujian dari Allah, ujian ketaatan, ujian godaan maksiat, ujian ketika mendapatkan musibah. Ya, mereka kan dituntut untuk bersabar ya. Kemudian mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi Bapak Ibu berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu boleh, terang-terangan juga boleh. Tapi kalau terang-terangan jangan sampai kemudian menjadikan kita sombong, takabur, ujub, sum'ah, pamer amal, kemudian sombong merasa lebih baik, kemudian sum'ah menyebut-nyebut. Biyen kalau wis tau tak sumbang sakmene, jangan terus seperti itu karena terang-terangan ya. Maka kalau merasa sedekah atau infak dengan terang-terangan itu khawatir ada penyakit hati yang tadi namanya sombong, ujub dan sum'ah, ya udah infak dan sedekahnya sembunyi-sembunyi aja. Ya. Serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dibalas dengan kebaikan. Memang boleh. Meskipun kaidah utamanya, kalau ada nanti buka di Quran surat Az-Zumar juga ada. Kalau ada orang yang berbuat jahat, maka balasannya adalah kejahatan yang setimpal. Tapi bagi siapapun yang memaafkan kejahatan orang itu dan kemudian tetap berbuat baik pada orang yang berbuat jahat itu, maka balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau membalas dengan kejahatan yang setimpal itu boleh, jangan berlebihan, setimpal aja, sama saja. Tapi kalau mau memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat itu, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya maksudnya. Kita nggak bahas itu ya, tadi cuma sedikit aja. Jadi serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang akan mendapat tempat kesudahan yang baik. Apa tempat kesudahan yang baik? Yaitu Jannatu Aden, surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya. Jadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh yang tadi saya sampaikan di ayat sebelumnya, ayat 22 tadi, akan mendapatkan Jannatu Aden, surga Aden
Dan mereka masuk ke surga itu tidak sendirian, bersama dengan nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya? Bapak ibunya, kakek neneknya, buyut-buyutnya, dan seterusnya, yang mereka juga sama-sama beriman dan beramal soleh. Mereka masuk bersama-sama. Mereka masuk bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dengan suami atau istrinya, dan anak cucunya. Masya Allah, anak-anaknya yang beriman dan beramal soleh, cucu-cucunya yang beriman dan beramal soleh juga masuk surga, Jannatul Adn bersama dengan mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Dan kemudian malaikat tadi menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sobartum. Selamat kepada kalian, keselamatan atas kalian, atas kesabaran kalian di dunia. Karena di dunia kalian mendapatkan banyak ujian dari Allah. Jadi Bapak Ibu, ayat ini Ar-Ra'd 22 dan 23 menjelaskan kepada kita bahwa besok di jannah, di surga, kalau kita beriman dan beramal soleh, dan anggota keluarga kita dari kita ke atas dan dari kita ke bawah itu juga beriman dan beramal soleh, besok ditemukan lagi, dipertemukan lagi di Jannatul Adn, di surga Adn. Masya Allah, senang enggak Bapak Ibu? Ketemu lagi. Tapi kalau ada anggota keluarga kita yang tidak beriman, enggak bakalan ketemu. Wong alamatnya beda, yang satu alamatnya masuk surga, yang satu alamatnya masuk neraka, enggak bisa ketemu. Ya. Maka kasihan terhadap saudara-saudara kita, anggota keluarga kita yang tidak beriman. Kasihan kenapa? Besok kita nggak bisa ketemu lagi. Dan kasihan anak cucu kita yang tidak mengikuti keimanan kita, yang tidak mengikuti amal soleh kita, karena besok kita nggak akan ketemu. Ya. Ayat ini maknanya tadi ya, bisa kita pahami dengan tadi bahwasanya kita besok dipertemukan lagi di jannah karena iman dan amal soleh kita. Dipertemukan lagi dengan anggota keluarga kita. Dan yang kedua, ada hikmah yang juga tersirat di sini. Apa? Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Kita mungkin punya anggota keluarga yang amat sangat kita cintai. Mungkin jenengan sangat cinta dengan suami jenengan, atau para suami sangat cinta dengan istrinya. Anak sangat cinta kepada orang tuanya, orang tua sangat cinta kepada anaknya. Kan pasti besok akan berpisah di dunia, meninggal. Suaminya meninggal dulu atau istrinya meninggal dulu, anaknya meninggal dulu atau orang tuanya meninggal dulu. Maka ayat ini menjadi sebuah alasan bahwa kita tidak boleh terlalu berlebihan bersedih dengan meninggalnya mereka. Kenapa? Sesuk ning surga ditemuke meneh. Kalau kita beriman dan beramal soleh, maka harusnya orang-orang yang beriman ketika mereka ditinggal anggota keluarga, mereka meninggal dunia, ya, sedih boleh, nangis boleh, tapi jangan berlebihan, ojo lebay. Kenapa? Perpisahan kita di dunia itu cuma sebentar. Misalnya nih, kita sangat cinta kepada bapak kita, dan ternyata bapak kita meninggal dunia. Ya sudah, sedihnya tuh sedih yang biasa saja. Nangis ya nangis yang biasa saja. Rasa geru-geru, gulung-gulung, mus klambi-klambi disuwai, kabeh-kabeh dirusai, ngopo. Lah kalau Anda itu beriman dan beramal soleh, bapak jenengan beriman dan beramal soleh, tenang, perpisahan jenengan di dunia itu kan sementara kok. Paling 20-30 tahun lagi kita menyusul. Dan itu sebentar, 20-30 tahun itu sebentar. Jangan kan 20-30 tahun, rong sasi telung sasi wis lali biasanya. Iya kan? Sedihnya itu udah lupa. Maka orang-orang beriman tidak usah terlalu larut dalam kesedihan. Kenapa? Besok kita ketemu lagi kok di kehidupan yang abadi. Syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Syaratnya itu. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk membina keluarga kita agar apa? Mereka juga nantinya menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu loh. Supaya apa? Besok kita disatukan lagi di surga. Maka Bapak Ibu kalau memotivasi anaknya untuk sholat atau sholat berjamaah di masjid, tadarus Quran, puasa dan lain sebagainya, salah satu cara motivasinya ini.
Kita ini di dunia enggak selamanya yo. Sok ben awake iki yo mati. Nek pengen kita tetap bertemu lagi di surga, ayo sholat. Kehidupan di dunia cuma sebentar. Kehidupan abadi itu besok di akhirat. Nek ora sholat, awake dhewe ora bakal ketemu meneh besok ning swarga. Sing mlebu swarga cuma bapak sama ibu tok. Kamu ndak mau sholat, mana mungkin kamu bisa masuk surga? Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah penyemangat, menjadi sebuah nasihat bahwa kita besok akan dipertemukan lagi dengan anggota keluarga kita di surga kalau beriman dan beramal soleh. Maka mohon maaf, kita misalnya nih sebagai orang tua membina, mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita itu bukan ketika mereka terus kemudian sudah mentas, menikah, sudah punya istri atau suami, enggak. Kehadiran kita untuk tetap mendampingi mereka itu sampai wafatnya kita atau wafatnya dia. Karena apa? Ya kita harus memastikan bahwasanya saya dan dia atau mereka, anak cucu kita itu juga tetap berada pada keimanan dan tetap mengerjakan amal soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Monggo. Jadi dengan kekuatan pemahaman ini, insya Allah akan menjadi sebuah penyemangat. Jangan bosan-bosan mengingatkan anggota keluarga kita, jangan pernah bosan. Karena tujuan kita bukan tujuan dunia kok. Kita ngajak anak kita untuk sholat, ngaji, puasa, apakah dapat keuntungan dunia? Kan enggak. Kita mengharapkan pahala di surga dan mengharapkan bahwasanya kita akan bertemu di surga. Dan yang dijelaskan oleh para ustadz ya, salah satu syariat yang tetap akan Allah abadikan sampai di akhirat itu adalah syariat pernikahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Apa maksudnya? Besok ketika kita sudah masuk surga semua, Allahumma amin ya. Besok ketika kita masuk surga semua, apakah di surga itu masih ada kewajiban atau masih ada syariat puasa? Tidak ada. Apakah masih ada syariat atau perintah untuk sholat? Tidak ada. Tetapi syariat pernikahan itu masih ada sampai besok di surga. Loh maksudnya gimana? Lah suami dan istri ketika dulu di dunia menjadi pasangan suami istri, mereka beriman dan beramal soleh, besok sama-sama masuk surga, mereka akan tetap menjadi suami istri lagi. Kuwi lho mbiyen bojomu, saiki ning swarga tetap jadi bojomu. Senang enggak ibu-ibu besok di surga dipertemukan lagi dengan suaminya? Senang enggak Bu? Apa sedih? Senang ya? Nek bapak-bapak senang enggak dipertemukan lagi di surga? Pak, ini istrinya masih ini ya, tidak ganti. Senang enggak? Wih meneh loh. Loh kok iki meneh to ya Allah? Bojoku sing iki meneh. Masya Allah. Allah lah yang nanti akan menghadirkan rasa cinta kita. Karena sebetulnya cinta dan ketertarikan itu adalah titipan dari Allah. Makanya kadang jenengan bisa berkomentar gini nih. Loh, cah iki padahal ayu loh. Kok gelem toh kalau cah lanang kae padahal elek. Nah, itulah rasa cinta. Rasa cinta itu Allah yang nitipkan. Loh, kenapa Allah yang menitipkan rasa cinta? Sebagai ujian bagi kita. Maka besok di akhirat bisa jadi para suami akan melihat bahwasanya istrinya itu adalah wanita paling cantik yang ada di surga. Bisa jadi loh yang menitipkan perasaan cinta itu Allah, dan sebaliknya para istri juga akan melihat bahwasanya suaminya adalah suami yang paling ganteng, paling gagah yang ada di surga. Itu mudah bagi Allah untuk men-setting pikiran kita dan perasaan kita seperti itu. Ya, maka jangan khawatir kalau besok suaminya atau istrinya kembali itu lagi. Jangan sedih, jangan berkecil hati. Alah, kuwi meneh aku mbiyen ning donya wis bedene sak bosen-bosene ning surga entuk kuwi meneh. Jangan khawatir, nanti rasa senang, cinta, bahagia akan Allah hadirkan di dalam perasaan kita.
Bapak Ibu serta saudara sekalian, itu satu ayat di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 dan 23, dan sebetulnya masih ada satu lagi ya di dalam Quran surat At-Tur ayat yang ke-21. Saya bacakan aja artinya karena ini waktunya sudah hanya tinggal 4 menit ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Ayat ini lebih jelas lagi. Kami pertemukan lagi mereka, orang-orang beriman itu dengan anak cucu mereka yang sama-sama beriman di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, At-Tur ayat 23 juga menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh besok akan kembali dipertemukan dengan anak cucunya di dalam surga. Maka jangan bosan-bosannya untuk mengajak anggota keluarga untuk istiqomah, untuk beribadah, beramal soleh. Kenapa? Karena balasannya itu besok di akhirat, Masya Allah, luar biasa. Kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dan kemudian dipertemukan lagi dengan anggota keluarga kita di surga. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat ya. Dan ini kajian kita, saya yang mengisi di kampung Ramadan ini 3 kali dan sepertinya ini sudah pertemuan ketiga ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Insyaallah besok dilanjutkan lagi oleh para asatidzah yang lainnya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan diri kita, kebaikan di dunia dan di akhirat, dan juga kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa ikafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana wa tamim tafsirna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.